Perkenalkan, nama saya Amia Skadina dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi Islam kontemporer 2. Kalian tahu nggak sih apa itu pemikiran Islam kontemporer 2? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kalian simak video aku baik-baik ya. Selamat menonton! Pengertian pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah studi tentang penerapan prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern, yang muncul sebagai tanggapan terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan Islam. Fokus utamanya adalah pada integrasi nilai etika seperti keadilan, kesejahteraan bersama, dan pemerataan distribusi kekayaan, serta meliputi konsep larangan riba, zakat, dan instrumen keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer bertujuan memberikan solusi terhadap tantangan global seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dengan menekankan nilai moral dan spiritual. Landasan filosofinya mencakup konsep tauhid, ibadah, khilafah, dan takaful. Dengan 3 mazhab utama diwakili oleh Muhammad Najatullah Siddiqi, Mozarkef, dan Umar Chapra. Sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Perkembangan ekonomi Islam kontemporer dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi Muslim yang berorientasi holistik untuk mengatasi masalah sosial. Para pemikir mengembangkan solusi yang berfokus pada keadilan pendapatan dan larangan riba, bertujuan menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Disiplin ekonomi Islam mulai terbentuk sejak 1930-an dengan konferensi internasional pada 1976 sebagai langkah penting dalam diskusi isu-isu ekonomi. Perbedaan pendapat di kalangan ekonom Muslim dianggap sebagai kekuatan yang memperkaya pengembangan ekonomi Islam yang diyakini mampu memberikan solusi untuk permasalahan ekonomi umat manusia. Pemikiran ekonomi menurut Muhammad Najatullah Siddiqi. Muhammad Najatullah Siddiqi, seorang ekonom Islam terbuka, menghadirkan pandangan unik tentang ekonomi Islam dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar individu sebagai jaminan dalam sistem ekonomi ini. Ia mengusulkan agar setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan sendiri, namun memberikan perhatian pada individu yang tidak mampu bekerja melalui infak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Siddiqi mengenalkan kerangka institusional yang mencakup beberapa prinsip seperti kepemilikan harta sebagai titipan Allah, kebebasan berinovasi dengan batasan tidak merugikan orang lain, penerapan sistem bagi hasil, pengambilan keputusan melalui musyawarah, dan peran negara dalam mengatur kehidupan individu sesuai prinsip Islam. Dalam hal sistem produksi dan distribusi, Siddiqi menekankan bahwa produksi harus berorientasi pada keadilan dan manfaat bagi masyarakat, mengkritik pandangan ekonomi konvensional yang menganggap distribusi sebagai hasil dari konsumsi dan produksi. Ia menganggap pandangan tersebut sebagai ilusi, di mana distribusi pendapatan dan kekayaan awalnya membatasi permintaan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Mozarkef. Mozarkef mengemukakan 2 asumsi utama dalam pemikirannya tentang ekonomi Islam, asumsi Islamic Man dan asumsi negara. Asumsi Islamic Man mendefinisikan individu yang secara sukarela menerapkan ajaran Islam sebagai Islamic Man yang diharapkan menjalankan 3 pilar ekonomi Islam, yaitu kepemilikan yang dikelola atas nama Allah. Asumsi negara menekankan peran negara dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengurangi kesenjangan distribusi kekayaan, serta menerapkan kebijakan moneter dan fiskal untuk kepentingan publik. Dalam teori konsumsi Islami, Kaf memperkenalkan rasionalisme konsumsi Islami yang menggambarkan perilaku ekonomi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariat. Ia juga menekankan pentingnya keyakinan terhadap hari akhir dalam mempengaruhi keputusan konsumsi, di mana hasil keputusan harus dipertimbangkan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Lalu, pembangunan konstruksi teori dan etika konsumsi Islami diperlukan untuk membedakan pola konsumsi dalam ekonomi Islam dari ekonomi konvensional dengan melibatkan elemen eskatologi, maqasid al-syariah, maslahah, dan karakter manusia dalam perspektif Al-Quran. Pemikiran ekonomi Umar Chapra. Umar Chapra, seorang pemikir ekonomi Islam, mengembangkan gagasan dan paradigma ekonomi Islam dalam konteks zamannya.
Meskipun ia dikategorikan sebagai bagian dari paradigma neoklasikal, ia berpendapat bahwa sistem kapitalisme dan sosialisme gagal dalam menciptakan keadilan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar, dan mendistribusikan pendapatan secara merata. Sebagai solusi, ia mengusulkan beberapa kebijakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, termasuk kenyamanan untuk faktor manusia, pengurangan konsentrasi kekayaan, dan restrukturisasi ekonomi serta keuangan. Capra juga menjelaskan konsep negara sejahtera dari berbagai aspek penting. Yang pertama, aspek regulasi, menekankan pentingnya regulasi perusahaan untuk menjaga kompetensi dan hak-hak individu, namun mengingat tantangan dalam masyarakat pluralis. Yang kedua yaitu aspek nasionalisasi. Ia mencatat kehilangan momentum gerakan nasionalisasi industri yang disebabkan oleh kinerja buruk dan subsidi besar. Yang ketiga yaitu aspek gerakan serikat buruh menunjukkan kemunduran dan penurunan pendapatan buruh sebagai dampak inflasi dan pengangguran. Yang terakhir yaitu aspek kebijakan fiskal. Capra mengidentifikasi kelemahan kebijakan pemerintah dalam menciptakan negara kesejahteraan, termasuk pajak tinggi, subsidi yang tidak merata, dan ketidakmerataan pendapatan. Akhirnya, ia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan nasional. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional dengan menekankan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan distribusi kekayaan. Penerapan aturan dan kontrak syariah serta instrumen redistribusi seperti zakat dan wakaf menjadi fokus utama, ditompang oleh pengembangan lembaga keuangan syariah dan literasi masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, regulasi yang berbeda, dan persaingan dengan ekonomi konvensional harus diatasi untuk meningkatkan peran ekonomi Islam dalam perekonomian global.